Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bisa kembali menyapa kalian yang tetap ada di rumah dengan materi kita hari ini tentang konsep pendapatan nasional. Tapi tidak hanya itu yang mau kita bahas hari ini, ada juga pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan nasional, dan yang terakhir tentang kriteria Bank Dunia. Oke. Selanjutnya pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tentang ada apa saja sih di dalam konsep pendapatan nasional. Yang pertama itu ada GDP, ada GNP, ada NNP, NNI, PI, dan DI. Di layar sudah jelas saya tampilkan GDP beserta rumusnya, begitu juga GNP dan NNP, NNI, PI, dan DI. Kenapa saya menampilkan seperti ini? Untuk memudahkan kalian. GDP itu rumusnya C ditambah G ditambah I dikurang X dan M. X itu ekspor dan impor. C-nya itu konsumsi, pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan G-nya itu pengeluaran konsumsi pemerintah. Oke, setelah kita mengetahui masing-masing rumus di dalam konsep pendapatan nasional, kita langsung saja praktek ke dalam contoh soal ya. Dimana pertama-tama di sini ada contoh soal GNP. GNP itu masih ingat gak? GNP itu apa? Kita lihat di sini. GNP itu adalah Gross National Product. Di mana rumusnya GDP dikurangi pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri dan pendapatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Oke, kita lihat ke sini. Contoh soalnya, negara A memiliki nilai GDP sebesar 1.600 miliar. Pendapatan warga negara A yang ada di luar negeri sebesar 80 miliar dan pendapatan warga negara asing di negara A sebesar 140 miliar. Berapa nilai GNP di negara tersebut? Kita langsung masukkan saja. GDP-nya sudah diketahui 1.600 M. Lalu di sini harus teliti dulu ya rumus ketika ditanya GNP. Soalnya di sini kita ada warga negara yang ada di luar negara, warga negara kita yang ada di luar, dan warga negara asing yang ada di negara kita. Di mana 140 miliar itu warga negara asing yang ada di negara A. Dan 80 M itu warga negara kita yang ada di luar. Dengan begitu 1.600 dikurangi 60, di mana 60 itu warga negara asing sudah dikurangi dengan pendapatannya warga negara A yang ada di luar. Jadi GNP-nya itu sebesar 1.540 miliar. Semoga paham sampai di sini mengenai tentang GNP ya. Selanjutnya kita akan melihat ada contoh soal lagi, di mana contoh soal di sini kita dalam bentuk miliar ya. Contohnya GDP di suatu negara sebesar 1.500 miliar
pendapatan warga negara asingnya 300 miliar, penyusutannya 215 miliar, pajak tidak langsung 175 miliar, pajak langsungnya 85 miliar, jaminan sosial 50 miliar, laba ditahan 80 miliar, pajak perseroan 30 miliar, transfer payment 65 miliar. Yang ditanyakannya itu DI atau disposable income-nya berapa. Kita lihat di sini. Oke. Di mana GNP-nya itu sudah diketahui di contoh soal sebesar. Oke, pertama kita GDP sudah diketahui ya 1.500. Nah, di rumus GNP itu GDP dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri dan ada yang di luar negeri. Kita lihat aja soalnya, disesuaikan dengan soalnya saja ya. Ketika soalnya hanya ada dalam warga negara asing aja, berarti cukup dikurangi dengan warga negara asing saja, dimana GDP-nya itu 1.500 M dikurangi 350 miliar, jadi GNP-nya itu adalah sebesar 1.150 M. Selanjutnya mengenai tentang net nasional produk ya, dimana NNP itu rumusnya GNP yaitu 1.150 M dikurangi penyusutan. Kita lihat di sini penyusutannya berapa? 215 miliar. Kita masukin aja ke dalam rumusnya. 1.150 M dikurangi 215 M, jadi NNP-nya itu 935. Begitu juga seterusnya ya mengenai tentang NNI. NNI itu rumusnya NNP dikurangi pajak tidak langsung. Mudah kok kalau kita teliti melihat rumus dan melihat apa yang sudah diketahui. Oke. Sampai pada akhirnya DI-nya itu setelah kita mengetahui NNP berapa, NNI berapa, PI berapa, dan pada akhirnya disposable income di dalam contoh soal ini sejumlah 575 M. Oke. Tugasnya silahkan kalian kerjakan. Ini dikumpulkan sampai waktu pertemuan kita di dalam mata pelajaran ekonomi beres ya. Silahkan dicoba latihan soalnya. Selanjutnya ada manfaat. Di sini kurang jelas ya. Manfaat perhitungan nasional. Di atasnya itu perhitungan nasional. Di mana manfaatnya itu mengetahui struktur perekonomian di suatu negara dan mengetahui perkembangan perekonomian dia dari tahun ke tahun. Yang ketiganya, membandingkan perekonomian antar negara. Keempat, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan nasional yaitu kualitas SDM, keadaan SDA, ketersediaan modal, stabilitas kebijakan yang mantap, dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan nasional di sini. Ketika kualitas sumber daya manusianya itu bagus, otomatis bakalan berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Begitu juga dengan sumber daya alamnya. Apabila kita bisa mengelola jauh lebih baik, akan berdampak juga terhadap pendapatan nasional.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pendapatan per kapita, di mana pengertian pendapatan per kapitanya itu sendiri ialah rata-rata penduduk di suatu negara pada satu periode atau periode tertentu atau 1 tahun pendapatannya ya, dengan rumus pendapatan per kapita GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Di sini saya lihat dan saya lebih jelaskan lagi, di mana semakin tinggi angka pendapatan per kapita, maka kemakmuran rakyat dianggap makin tinggi. Untuk tugasnya, kalian silakan mencari pendapatan per kapita di Indonesia dan di negara-negara ASEAN dalam waktu 5 tahun. Saya tegaskan di sini tugasnya cari aja 5 negara saja. Terus di sana kalian analisis, kalian cermati, dan kalian simpulkan, dan kalian coba masukkan ke dalam rumus pendapatan per kapita, di mana PDB dibagi jumlah penduduk ya. Itu mungkin sudah 2 ya tugasnya. Kalau yang ini boleh dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Selanjutnya ada distribusi pendapatan nasional, di mana distribusi pendapatan nasional di sini upaya pemerintah dalam meratakan jumlah pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi di masyarakat, di mana jangan sampai yang kaya ya kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, di mana hal tersebut sangat tidak diharapkan ya. Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, kita bisa lihat di rasio indeks Gini, di mana rasio indeks Gini ini ukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan suatu negara. Jadi kita bisa lihat apakah ada ketimpangan atau tidak, atau ketimpangannya rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Di sini ada kurva yang bisa dilihat ya, yang warna hijau, warna merah, warna biru. Jadi semakin rendahnya kurva yang ada di layar ini, berarti ketimpangannya, berarti itu dalam kondisi baik. Ketika semakin naik, misalkan menjadi 0,36 ke 39, itu mulai sedang, naik lagi sampai hingga 1,00, ketimpangan sangat tinggi. Lanjut lagi, kita selanjutnya akan mengenal tentang atau memahami materi di dalam rasio indeks Gini. Kita bakalan dilihatkan di sini ada kurva Lorenz, di mana kurva Lorenz itu pelengkap dari rasio indeks Gini. Di sini terlihat ada 2 kurva, yang dimana kurva yang di sebelah kiri yaitu yang A, distribusi pendapatan yang relatif merata, dan ada yang B itu distribusi pendapatan yang relatif tidak merata, di mana ketika garisnya itu mendekati titik diagonal ya, yang ini garis tengahnya, maka distribusi pendapatannya itu merata, tidak terlalu condong ketimpangannya. Dan itulah yang diharapkan sama pemerintah. Tetapi sebaliknya, apabila titik diagonal atau titik garis yang jauh dari diagonal semakin jauh dari kurva Lorenz atau dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya.
Selanjutnya kita akan melihat materi kriteria Bank Dunia, di mana di sini dilihat ada 3 lapisan kriteria Bank Dunia, mulai dari 40% penduduk berpendapatan terendah atau penduduk termiskin, ada 40% penduduk pendapatan menengah, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Di mana kriteria Bank Dunia di sini, menurut Bank Dunia, kriteria dari ketidakmerataan didasarkan pada bagian persentase pendapatan nasional dinikmati oleh 3 lapisan yang tadi. Dan jika 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 12% pendapatan nasional, berarti ketimbangan tinggi. Dan jika 40% penduduk termiskin menikmati 12-17% pendapatan nasional, berarti ketimpangannya sedang. Jika 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, berarti ketimpangannya rendah. Mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila kurang paham, bisa japri saya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.